Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh jamaah mujadah di mana saja berada, khususnya dan umumnya kaum muslimin wal muslimat. Kami mohon tekan tanda subscribe untuk mendukung dakwah kami. Ujung jarimu mendukung dan membantu dakwah kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah sekalian, kembali kita bertemu dalam acara ngaji ngopi bareng Bang Wali. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah sekalian, saat ini alhamdulillah masih dalam suasana hari raya Idul Fitri. Kami segenap keluarga besar Al Mujahadah Pitara Depok dan keluarga besar Oon Family ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, karena masih dalam suasana lebaran, di mana pada umumnya belum dimulainya aktivitas pengajian, dan malam hari ini pun, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara yang santai-santai saja. Dan insya Allah dalam video kali ini saya hanya ingin berbicara ringan tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah mengenai dua hal. Yang pertama, kenapa dinamakan ngaji ngopi? Itu. Plus ada ikan ngaji ngopi, ya itunya. Yang kedua, insya Allah kita bahas masalah nama channelnya. Iya, sebab ada beberapa kawan yang kalau kita mintakan subscriber, tanya nama channel langsung, kenapa sih namanya On? Mereka tuh nyengir-nyengir gimana gitu. Mereka tuh tertawa-tawa gimana gitu mendengar nama channelnya unik bin aneh gitu. Kenapa harus On Family? Karena On yang kita semua kenal adalah kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmengertian, mungkin bisa disebut kepolosan. Intinya serba kurang On itu. Nah, dalam obrolan ringan dan sederhana ini, insya Allah kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, masalah istilah ngaji ngopi. Itu sebenarnya istilah ngaji ngopi itu ya timbul begitu aja tanpa sebuah perencanaan dan lain sebagainya. Cuma kalau mau diartikan secara bebas lah gitu. Ngaji ngopi pertama ya karena emang insya Allah apa yang kita bicarakan sini walaupun sedikit ada kaitan dengan masalah agama. Yang kedua, kalimat ngopinya karena kita ngaji lebih banyak ngopi gitu, agar terkesan lebih santai, terkesan lebih rileks, agar memudahkan kita untuk menerima materi-materi yang disampaikan. Plus secara umum yang kita ketahui, yang namanya ngaji itu ada ustadznya atau ada kiainya, ada gurunya, ada muridnya. Itu di masjid, taklim, atau di rumah-rumah, ada kitabnya, ada alat tulis, lain sebagainya. Itu kalau ngaji secara umum. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, saya secara pribadi, yang terlihat dengan atribut seperti ini, ada baju putih, ada baju koko, ada sorban, dan plus kacamata. Ini hanya atribut aja, atribut untuk belajar berbicara di depan kamera gitu.
aslinya saya nggak gini, artinya saya nggak seperti guru-guru yang lain, misalnya bisa mengerti ilmu ini, ilmu itu, dan lain sebagainya, mengerti akan hukum ini, enggak. Itu jauh. Jadi ini hasil atribut pada saat saya berbicara di kamera aja. Intinya saya tuh nggak bisa apa-apa dan nggak mengerti apa-apa gitu. Hanya sekedar belajar berbicara di depan kamera dan hanya sekedar berupaya, mudah-mudahan dengan cara sederhana ini kepada semua jamaah Al-Mujahadah di mana berada bisa kembali semangat untuk ngaji lagi, untuk belajar lagi. Karena begitu banyak jamaah di luar sana, dari orang-orang yang paham dan mengerti tentang ilmu agama. Banyak ustadznya, banyak kiainya, banyak tokoh agamanya gitu. Sedangkan saya tidak mengerti apa-apa dan tidak bisa apa-apa gitu. Yang saya tahu ya cuma ngopi gitu. Jadi istilah dipakai ngaji ngopi itu. Sekurang-kurangnya pada saat saya bilang ngaji ngopi, insya Allah sedikit mah bibir akan tertarik gitu. Sekurang-kurangnya, jadi ya insya Allah saya sudah membuat orang gembira. Itulah makanya akhirnya kita jadikan icon ya, yaitu istilah ngaji ngopi bareng Bang Mali itu. Karena ya yang saya tahu dan saya ngerti ya cuma ngopi gitu, nggak ada lagi. Kalau ini hanya atribut yang saya pakai pada saat ya belajar aja di depan kamera. Itu yang pertama. Yang kedua ada istilah OON family itu. OON itu yang tadi sudah saya sampaikan, terkesan dengan kebodohan, ketidaktahuan, tidak mengerti lain sebagainya. Pengertian secara bebas seperti itu gitu, yaitu OON ya, berawal dari sebuah sinetron di salah satu TV swasta gitu, sehingga terus viral gitu. Kalau ada sesuatu, ada sosok yang serba kurang, maka akan dikatakan OON gitu. Dan kita pakai itu OON family itu keluarga. Jadi bisa diartikan secara luas ya keluarga yang tidak mengerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, tidak punya daya, tidak punya upaya, polos, bodoh, ya kurang lebih seperti itu gitu. Itu sebuah arti bebasnya gitu. Yang kedua yang ya agak lebih unik aja, lebih unik, dan mudah-mudahan dengan keunikan tersebut bisa menjadi daya tarik gitu. Bisa menjadi kesan orang ingin tahu dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan ya bisa membawa berkah buat video-video yang diupload gitu, dengan harapan ya suatu saat seluruh jamaah Al-Mujahadah bisa bersatu, bisa melihat lain sebagainya. Dalam pandangan atau didikan Al-Mujahadah ya, guru kami pernah memberikan satu nasihat. Guru kami berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia menjadi bodoh. Itu penyampaian dari guru kami. Jadi sangat sulit gitu. Dikatakan kita mengenal Tuhan kita mengenal Allah, kalau kita masih menyimpan ya, sifat merasa, baik merasa besar, merasa kaya, merasa gagah, merasa jago, merasa ini dan sebagainya. Karena salah satu ciri orang yang kenal Tuhannya, orang kenal Allah itu sudah tidak mengakui lagi yang namanya merasa begini begitu, karena dia menyadari bahwa yang wah hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, yang kuat hanya Allah, semua hanya Allah. Jadi maka akhirnya dia menyadari akan kebodohannya. Dan sulit kita mengenal Tuhan kita mengenal Allah kalau kita belum mengenal diri kita. Itu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita belum mengenal diri kita?
siapa diri kita, bagaimana kita, dan mau kemana kita. Gitu. Makanya semua itu diawali dengan mengenal diri kita sendiri. Kita kenali diri kita secara fisik, lalu kenali diri kita secara batin, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal itu, kita akan refleks, akan otomatis itu akan mengenal Tuhan kita. Ternyata Allah itu maha kuasa, maha hebat, maha kuat, dan lain sebagainya. Itu maha gitu. Setelah kita mengenal diri kita, dan itu pun otomatis setelah kita mengakui bahwa Tuhan kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya, otomatis refleks kita akan mengakui kebodohan kita dibandingkan kekuasaan Allah. Apalah kita? Hebatkah kita? Kayakkah kita? Pintarkah kita? Sebanyak apapun harta kita, kalau Allah kurang kesehatan kita, tetap nggak enak. Sepintar apapun kita, kalau Allah cabut ilmu itu dari pengetahuan, dari otak kita, dari hati kita, selesai sudah. Sekaya apapun kesehatan jadi dibandingkan kekuasaan Allah, apalah kita. Maka timbullah orang itu menjadi bodoh, merasa bodoh. Karena dibandingkan kekuasaan Allah, apalah artinya kita. Maka kalimat Oon Family secara isi memang jadi satu keinginan kita untuk menjadi Oon Family, untuk menjadi keluarga yang bodoh, keluarga yang tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, kecuali karena pertolongan Allah. Jadi apapun kita lakukan karena pertolongan Allah, bukan karena kita sendiri. Terakhir, guru kami pernah memberikan satu ungkapan kecil, yaitu kalau kamu ingin sepatu baru, jangan minta sepatu ke Allah, syukuri dulu kakinya. Karena kalau langsung minta sepatu, kalau Allah kabulkan kasih sepatunya, tapi kakinya Allah ambil, kesehatan kakinya Allah ambil, buat apa sepatunya? Karena tidak akan terpakai, karena akan menjadi sia-sia. Maka syukurilah apa yang ada, insya Allah akan datang kepadamu apa yang tidak ada padamu. Mudah-mudahan sekelumit apa yang kita bicarakan hari ini dengan santai, dengan ringan, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan ikat ngaji ngopi, dan juga berkaitan dengan nama channelnya, yaitu Oon Family. Mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dosa kami. Semoga Allah meridhoi dan memberikan keberkahan buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.